Data publikasi ilmiah di Scopus maupun Web of Science menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan minim publikasi ilmiah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura maupun Thailand. Padahal, jika dilihat dari satu sisi lain, sebenarnya Indonesia ini memiliki potensi yang cukup besar dalam publikasi ilmiah. Data Pangkalan Dikti menunjukkan bahwa pada sampai saat ini ada lebih dari 4.000 perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia, di mana dari 4.000 perguruan tinggi tersebut ada sekitar lebih dari 5 juta mahasiswa dan 250.000 dosen. Nah, tapi kenapa ya Indonesia tuh dikatakan negara dengan minim publikasi? Apakah dari sekian 5 juta mahasiswa tersebut tidak memiliki minat untuk publikasi ilmiah? Atau jangan-jangan minat mereka rendah publikasi karena minimnya literasi? Nah, dalam acara kali ini saya serta bintang tamu spesial kita akan membahas tentang kupas tuntas jurnal secara lebih terperinci. Acara kali ini kita kedatangan special guest ya, Pak Wahyu. Ya, halo Bu. Halo Pak Wahyu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat selalu, insya Allah Bu. Alhamdulillah. Jadi for your information guys, Pak Wahyu ini beliau merupakan dosen di Fakultas Pertanian Unsud dan saat ini tercatat ya, sampai saat ini ada sekitar 67 artikel yang telah beliau publish, mulai dari artikel jurnal di internasional maupun jurnal bereputasi nasional. Nah, Pak, ini kan kita ngomongin tentang publikasi ilmiah ya. Sesungguhnya tuh makna dari jurnal dan artikel atau paper tuh apa sih, Pak? Ya, oke. Jadi begini, Bu Manda dan teman-teman semuanya, sepengetahuan saya ya, jadi kalau kita membahas mengenai artikel, itu terbagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Dan tentunya jurnal itu adalah keluaran dari artikel penelitian yang kemudian dimuat ya di dalam wadahnya. Jadi kalau jurnal itu kita bahas ya wadahnya. Tapi tentunya begini, tentunya ujungnya itu ya satu, memberikan informasi kepada pengguna. Jadi tetap walaupun ada perbedaan, tapi tujuannya tetap satu, memberikan informasi bagi pengguna. Tentunya ya pembaca, maksud saya begitu. Oke. Pak, kalau ngomongin tentang jurnal, ini kan kita nggak bisa lepas nih dari mahasiswa ya, yang saat ini berjumlah sekitar lebih dari 5 juta ya di Indonesia. Nah, mahasiswa ini kan biasanya identik dengan educated person ya. Nah, apakah mahasiswa ini wajib nggak sih publikasi as educated person gitu? Ya, kalau masalah wajib atau tidak, ya sebenarnya alangkah lebih baiknya. Jadi kita flashback dulu bahwa mahasiswa itu untuk lulus kan pasti ada yang namanya tugas akhir. Pasti ada yang buat skripsi atau buat tesis ataupun disertasi begitu ya. Nah, maksud saya begini, kalau hanya menjadi bagian tugas akhir saja, kemudian dicetak ya, kemudian dikumpul di perpus saja, maka kebermanfaatannya kan hanya minim gitu ya. Jadi hanya pengguna di kampus itu saja yang bisa mengakses ya. Apalagi sekarang kan juga banyak naskah-naskah tesis ataupun naskah skripsi yang diupload di repositori. Tapi biasanya untuk mendownload lewat repositori itu juga harus membutuhkan akun dari kampus tersebut, jadi nggak bebas. Nah, kalau jurnal ini kan dimuat begitu ya, jadi memang disuguhkan untuk membaca begitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya jika tugas akhir maupun skripsi tadi memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak begitu ya, bagi pembaca. Saya rasa harusnya menjadi prioritas ya kalau sekarang ya, harusnya arahnya ke sana ya, memberikan kebermanfaat ya. Kita kan ya orang kan pasti harusnya kan bermanfaat bagi orang banyak kan, pengennya seperti itu ya. Saya rasa gitu Bu. Kalau ini kan kalau dilihat mungkin dari sisi luarnya ya Pak, kalau jurnal itu buat kebermanfaatan ilmu pengetahuan, kontribusi seperti itu, membaca. Tapi kalau sebenarnya dilihat dari diri mahasiswa sendiri ini, apa sih ketika kita nih sebagai mahasiswa ketika kita menulis paper, kira-kira skill apa sih yang kita dapatkan gitu? Iya. Oke, tentunya skill pertama yang kita dapatkan adalah skill untuk menulis ya, mengolah kata ya, terutama bagi mahasiswa dengan tingkat strata 1 atau sarjana, tentunya mereka harus mempunyai skill ya. Skill tentunya untuk tata tulis, mengolah kata begitu ya. Kemudian membahasakan sesuatu, menginterpretasikan data begitu. Harusnya mereka harus punya begitu ya skill tersebut. Tentunya Tentunya nanti ketika si anak itu sudah lulus dan dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri, tidak kesulitan begitu ya tentang tata tulis. Jangan jadi
ya harus balance lah. Kalau jadi mahasiswa itu harus bisa menulis, harus bisa public speaking dan semuanya begitu, harus paket komplit begitulah ya, terutama bagi teman-teman yang nanti lulus dari Unsud ini kan tentunya kita arahkan seperti itu ya, paket komplit. Jadi keluar dari Unsud ini enak begitu ya, tinggal apa banyak bisa iya banyak. Betul gitu. sekali begitu. Nah, kalau dalam publikasi biasanya tuh pengalaman saya ya Pak, ya dulu saya juga sebagai mahasiswa tuh kita tuh mengalami kesulitan ketika memulai sebuah publikasi. Kita tahu sendiri ya Pak, jurnal itu kan halamannya terbatas. Sementara skripsi kan kita halamannya bisa banyak. Kita bisa membreakdown penelitian kita ke dalam something yang lebih rinci kan ya. Nah, ketika kita disuruh nulis jurnal, kita tuh harus nggak bisa membreakdown secara rinci ke jurnal karena halamannya kan dibatasin. Otomatis kita bingung gimana sih cara menyampaikan esensi dari penelitian kita dengan bahasa yang padat dan juga bahasa yang jelas, tapi pembaca nangkep gitu. How to start writing gitu, intinya tuh gitu, gimana Pak? Iya. Jadi pada dasarnya jurnal itu kan ya a part of thesis begitu ya. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja yang ditampilkan di jurnal. Jadi nggak semua yang ada di skripsi itu ditumpah ruahkan di dalam sebuah jurnal, kan nggak seperti itu. Kemudian bagi penulis yang akan memuat naskahnya di sebuah jurnal tentunya harus tahu kaidah-kaidahnya. Jadi apa saja yang harus dimuat, misalkan begini, jurnal itu memuat ya pertama judul, tentunya pasti judul, kemudian akan diikuti dengan abstrak atau intisari begitu ya. Kemudian ada pendahuluan begitu, kemudian ada juga beberapa jurnal yang minta tinjauan pustaka, ada yang tidak. Nah, itu bergantung pada tatanan dari jurnal tersebut. Kemudian metode yang dibahas ya, jadi bagaimana penggunaan metodenya, kemudian hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan conclusion atau dengan kesimpulan ya. Nanti kesimpulan di dalamnya boleh juga ada saran supaya ada juga yang jurnal itu dijadikan sebagai rekomendasi atau rujukan gitu ya bagi pengguna tertentu begitu ya. Jadi pasti tentunya banyak perusahaan juga yang melihat, oh ternyata di perusahaan saya itu di mata konsumen itu kurang seperti ini Mbak, kurang seperti itu. Jadi dia akan baca banyak jurnal yang hasil karya mahasiswa inilah yang harusnya dipublish, sehingga yang tadi saya bilang memberikan kebermanfaat begitu. Tapi kalau buat memulai nih Pak, kira-kira apakah kita tuh harus start from abstrak dulu, latar belakang dulu, atau kita bisa mendesain tuh dari bab 3-nya dulu? Enakan startnya tuh dari mana? Ya, oke. Kalau abstrak itu biasanya ya, tapi ini biasanya itu dikerjakan di paling akhir kan, dia memuat semua isi secara ringkas kan begitu toh? Ya, jadi tapi begini, tapi semuanya itu saling berketerkaitan begitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya memang dikerjakan dari runtut begitulah, intinya begitu, runtut dari awal hingga akhir, biar nanti pembaca itu mudah untuk membaca. Jadi kalau jurnal itu pasti ada benang merahnya begitu ya. Jadi supaya pembaca itu lebih mudah, jadi runtut dulu, misalkan dari pendahuluan dulu, kemudian diikuti dengan kalau ada tinjauan pustaka ya tinjauan pustaka begitu ya. Kalau habis itu diikuti dengan metode, yang penting jelas, yang penting itu step-stepnya jelas. Jadi jangan sampai pembaca itu menangkapnya itu berbeda begitu ya. Jadi harus berkesinambungan antara yang dikerjakan dari awal hingga terakhir itu harus runtut, sehingga memudahkan ya. Jadi mengenakkan bagi pembaca kan gitu. Intinya ada benang merahnya. Iya, betul, ada benang merahnya. Dari awal ketika kita membaca sampai terakhir. Jadi esensinya tuh sampai ke pembaca. Betul. Nah, kalau kita publish berarti kan kita autor nih, Pak. Ya. Kira-kira kalau autor tuh ada etikanya nggak sih, Pak? Kita kan tahu sendiri ya, kalau dalam penelitian tuh ada yang namanya etika peneliti. Nah, as author nih, kita tuh juga ada etikanya nggak sih ketika kita mau publish jurnal? Ya, oke. Nah, jadi kalau dulu itu bisa ya, jadi hanya satu naskah itu ditulis oleh satu orang saja. Tapi kalau saat ini saya rasa minimal harus ada partner kolaborasi. Jadi minimal ada dua autor, yang tentunya ada first author dan corresponding author begitu ya. Jadi memang alangkah lebih baiknya memang kalau ada tim gitu ya, diskusikan dengan tim terlebih dahulu ya. Jadi harus ada pembagian kerja dan sebagainya begitu. Jadi jangan ibaratnya wah seenaknya sendiri kan nggak bisa begitu ya. Jadi memang harus dikonsultasikan antar berdua, oh ini sudah cocok belum, kalau sudah cocok yuk kita submit ke jurnal X begitu atau jurnal ABC dan sebagainya. Memang harus dikomunikasikan kan, karena kalau hasil akhir ya, misalkan kalau mahasiswa ya tentunya komunikasinya dengan dosen ya, Pak ini naskah publikasi saya apakah ada yang kurang atau belum begitu ya, apakah ada yang harus kita perbaiki atau belum, baru nanti kalau sudah ACC dari dosen baru diupload di
jurnal tertentu, jangan diupload dulu baru dikonsultasikan begitu ya, terbalik begitu ya. Jadi harus dikonsultasikan dulu supaya baik, supaya minim revisi ya, revisinya minor sehingga nanti kan enak, atau kalau lebih baik lagi kalau nanti sudah baik kan jarang ada revisi, tinggal submit kemudian publish, alangkah lebih baiknya seperti itu. Jadi begitu. Sedikit nih ya Pak ya, kalau kita kan tahu dosen kan juga peneliti ya, dan kita sering publish setiap tahunnya. Nah, kalau seumpama kita tuh publish antara satu dosen dengan dosen yang lain, tapi dalam lingkup satu universitas, dengan dibandingkan ya Pak, dengan dosen A dengan dosen B di universitas yang lain. Jadi dalam satu jurnal itu autornya itu dosen tapi universitasnya sama, dengan autornya dosen tapi universitasnya berbeda. Itu mempengaruhi nggak sih Pak dalam proses accepted jurnal tuh, ngaruhin nggak ya? Iya, oke. Kalau mempengaruhinya itu biasanya dari ini apa namanya, ketenaran nama penulisnya. Terutama kalau di Scopus ya, biasanya kalau autor atau corresponding author yang sudah terbiasa mempublikasikan di tingkat internasional itu akan lebih mudah ya, akan ibaratnya lebih mudah. Oh, lebih mudahnya saya maksudnya begini. Jadi dia lebih mudah mengetahui tata tulis katanya. Oh, ini yang kata-kata yang disukai oleh reviewer tuh seperti ini. Mereka cenderung lebih tahu daripada yang baru. Itu karena makanya dari itu sehingga kalau penulis-penulis baru itu biasanya menggandeng dengan penulis-penulis yang sudah terbiasa, biasanya dengan profesornya, begitu ya, dengan pembimbingnya dan sebagainya begitu. Kalau ini Pak, kita kan tahu sendiri ya, ketika kita publish jurnal itu kan ada fee-nya pasti. Ya. Nah, tapi di sisi lain mahasiswa ini biasanya pengennya kan yang gratis ya Pak. Tapi ada resikonya nih, biasanya kalau jurnal yang gratis ini cenderung masa tunggunya lama. Sedangkan para adik-adik mahasiswa ini, mereka kan kebanyakan publish jurnal untuk syarat lulus ya, dan mereka membutuhkan accepted letter yang lebih cepat, sedangkan uang mereka tuh terbatas. Nah, caranya gimana sih Pak ngatasin situasi seperti ini tuh, caranya gimana? Iya, oke. Ya, kita juga tahu ya kalau mahasiswa itu pasti ya income-nya terbatas begitu ya, entah nanti untuk bayar kos, entah nanti untuk jajan, untuk nonton film dan sebagainya. Nah, untuk keperluan publikasi biasanya kalau mahasiswa itu menghubungi dosennya begitu ya. Jadi kan karena ada kami sebagai dosen juga butuh begitu ya, sehingga biasanya kalau terlibat di dalam suatu penelitian payung dosen ya, jadi sekarang kan banyak sekali terutama MBKM ini ada banyak program terutama untuk penelitian yang bisa melibatkan mahasiswa, sehingga dalam pembayaran ini tidak perlu bingung mahasiswa ya, karena sudah biasanya dipayungi oleh dosennya begitu. Itu satu. Yang kedua, bahwa tidak semuanya itu berbayar, ada juga beberapa jurnal yang justru membayar. Oh, jadi itu. Iya, jadi beberapa jurnal itu justru membayar si penulisnya. Saya pernah mencoba menulis di beberapa jurnal yang memberikan reward begitu. Itu ada, bahkan di salah satu jurnal itu ketika kita berkolaborasi dengan penulis dari luar negeri atau internasional, dia akan memberikan reward tambahan yang lebih daripada dia menulis dari tim dari dalam negeri saja begitu ya. Itu saya pernah menulis, ada juga yang rewardnya itu sekitar $100 begitu. Jadi lumayan ya. Jadi ada juga seperti itu. Tapi memang yang disebutkan itu benar. Ada juga yang memang gratis tapi waktu tunggunya lama. Jadi memang mahasiswa harus jeli juga ya, harus jeli. Jadi biasanya begini, kalau saya untuk memastikan lama atau tidaknya, biasanya di OJS jurnal itu terdapat kontak ya. Kontak itu baik editor maupun dewan redaksinya begitu ya. Jadi dikontak dulu, Pak. Di bulan misalkan dia terbitnya di bulan Juli dan Oktober misalkan. Kita sekarang di bulan Agustus nih. Tanya dulu, Pak, apakah di bulan Oktober masih ada slot naskah begitu dan sebagainya. Kalau mereka bilang, "Oh, mohon maaf, Pak atau Mas, ternyata di bulan tersebut sudah penuh," ya maka kita harus cari alternatif yang lain. Jadi, saya biasanya seperti itu, daripada mensubmit dulu kemudian baru menanyakan. Alangkah lebih baiknya saya cek dulu. Jadi dicek dulu apakah memang masih ada slotnya. Walaupun nanti ketentuan itu semua akan kembali kepada jurnalnya ya. Tergantung begini. Pasti jurnal itu punya scope ya, punya scope tersendiri. Jadi dia pasti akan mencocokkan apakah naskah yang kita submit tersebut itu cocok dengan scope mereka, gitu. Karena itu akan mempengaruhi nilai akreditasi mereka juga, begitu. Jadi alangkah lebih baiknya ditanyakan terlebih dahulu, begitu. Jadi jangan khawatir lah kalau untuk berbayar atau tidak tuh. Lagian begini, ada juga yang gratis itu terutama jurnal-jurnal baru yang masih terindeks ISSN. Biasanya itu mereka butuh
Karena begini, prosesnya dari jurnal yang ISSN, kemudian mereka dapat diakreditasi oleh Sinta itu, ketika dia sudah ada minimum 2 edisi begitu ya. Jadi biasanya kalau edisi 1 dan 2 tuh mereka masih butuh nih, ayo nih, submit di tempat saya nih. Itu pasti banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cek begitu, searching aja, misalkan di Google atau terus aja call for paper, nanti dia akan keluar. Misalkan call for papernya tentang jurnal teman-teman semuanya atau naskah teman-teman, misalkan ada yang fokusnya di ketahanan pangan, silahkan tulis, ada yang fokusnya di efisiensi, silahkan tulis, dia akan muncul gitu ya. Ada juga sekarang di Instagram itu juga ada banyak sekali yang memaparkan, oh ternyata di jurnal X ini membuka call for paper untuk edisi bulan September begitu ya, silahkan kita masukkan begitu. Jadi banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Berarti intinya harus proaktif duluan nih mahasiswa. Betul. Wah, emang harus begitu, di tutaran sekarang kan begitu ya, proaktif. Apalagi generasi sekarang kan aktif sekali, apalagi sosmed, daripada sosmednya untuk melihat yang TikTok. Iya, ya TikTok boleh sih. Maksudnya sambil menyelam minum air gitu, sambil cari-cari yang ada manfaatnya, terutama untuk perkuliahan dan sebagainya begitu. Nggih. Pak, kalau ngomongin tentang publikasi, pasti kan kita nggak jauh-jauh ya dari namanya novelty ya, keberharuan. Sebenarnya tuh definisi novelty itu apa sih Pak? Dan gimana cara kita nemuin novelty dalam penelitian kita atau jurnal kita tuh gimana? Ya, oke. Jadi novelty atau kebaruan itu memang harus ada begitu dan harus dicantumkan. Ya, terutama biasanya sih bahkan ada beberapa jurnal tuh yang meminta ada subbab sendiri tentang novelty itu ada. Jadi memang kita harus jeli ya. Jadi memang kalau kita mengangkat sebuah permasalahan begitu, kita harus menemukan kebaruan yang kita akan tulis, misalkan dengan menambah, contoh mudahnya adalah menambah variabel begitu ya. Jadi misalkan gini, ketika kita menulis tentunya kita juga punya jurnal acuan begitu ya, beberapa jurnal acuan yang akan dijadikan pedoman, intinya gitu ya. Tentunya yang kita tuliskan harus berbeda dengan pedoman tersebut. Nah, itu dinamakan novelty. Cara mudahnya biasanya mahasiswa mencari dengan menambah minimal satu variabel yang berbeda dengan yang digunakan oleh jurnal pedoman atau acuannya. Begitu, biasanya seperti itu. Oh, berarti cukup satu tuh termasuk satu variabel termasuk novelty ya? Termasuk pembeda begitu ya. Termasuk kebaruan begitu. Tentunya begini, kalau misalkan tentunya kita membahas ya, misalkan ketahanan pangan di desa X gitu. Kemudian kita itu acuannya ya, kemudian kita akan menulis di ketahanan pangan di desa Y ya. Kemudian pasti kan di dua desa itu pasti kan tidak sama begitu ya, punya ciri khas masing-masing ya gitu. Jadi itu nanti akan bisa menjadi satu variabel tambahan. Tentunya kan kalau mahasiswa kan lebih tahu ya, kalau skripsi pasti turun lapangan, pasti dia mengamati kondisi lapangan, pasti dia lebih tahu tuh apa yang kebaruan apa yang akan dia dapatkan di penelitiannya tersebut. Jadi pasti tidak akan bingung ya. Gitu. Kalau bingung ya tanya dosennya kan gitu pasti. Iya benar pasti ya. Iya begitu. Oh seperti itu. Kalau kita ngomongin dikit nih Pak tentang jurnal internasional ya. Kita ngomongin dikit nih. Sebenarnya tuh kalau dalam jurnal internasional itu apa sih indikator yang membuat jurnal kita tuh bisa di-accepted gitu. Saya kan kebetulan juga belum pernah publish ke jurnal internasional ya. Kadang tuh saya mikir, apakah ketika kita publish ke jurnal internasional itu skop penelitian kita tuh harus luas? Apakah penelitian kita tuh harus big data? Apakah harus menjawab isu-isu global? Atau harus bagaimana sih Pak sebenarnya? Ya, oke. Biasanya memang ada tema khusus ya, kalau misalkan di tahun lalu itu semua yang berkaitan dengan pandemi COVID ya, tentunya itu yang menjadi keinginan dari publikasi jurnal internasional itu biasanya kalau yang berbau-bau COVID itu kemarin diterima begitu. Jadi memang ada subtema tersendiri yang memang sedang hits atau sedang hype begitu, sehingga penulis bisa menuliskan tentang itu begitu ya. Itu kan ya baru kan pasti begitu ya, karena selama ini kan pandemi COVID-19 ya baru ini aja kan, yang dulu nggak pernah ada begitu. Jadi memang harus sesuatu yang unik begitu ya, sesuatu yang unik kalau kita mau ke ranahnya ke jurnal internasional begitu. Tentunya yaitu tadi yang saya pernah bilang tadi, bahwa jangan lupa ngajak dosen atau siapapun orang yang pernah yang pernah mempublikasikan di internasional begitu. Itu akan terasa lebih mudah karena mereka lebih tahu celah-celahnya begitu. Intinya seperti itu. Nah, kalau kadang tuh kita ya Pak sebagai orang yang belum pernah publish ke jurnal internasional, ada beberapa kayak kekhawatiran, mulai dari kayak insecure, overthinking, penelitian kita nih kira-kira bagus nggak ya, biasa nggak ya, apa
ternyata lebih dari yang diekspektasikan gitu. Bisa masuk ke jurnal internasional. Kadang kita tuh nggak punya kepercayaan diri gitu kan buat publish ke jurnal internasional. Ada nggak sih Pak tips-tips yang harus dipersiapkan nih agar kepercayaan diri kita tuh meningkat? Kan kita tahu sendiri ya, kalau di jurnal internasional itu kadang berbayar dan itu cukup mahal, dan juga waktunya buat accepted kan juga lama ya Pak. Nah, kira-kira tipsnya tuh gimana sih Pak mempersiapkan ketika mau publish? Ya, tentunya yang harus dihilangkan ya pertama itu hilangkan overthinking begitu-begitu ya. Jadi pede aja begitu ya, pede aja dosennya. Tentunya kan nanti kan di cross check oleh dosennya atau orang yang lebih paham. Jadi hilangkan itu dulu ya. Tentunya nanti tapi kita harus apa namanya lapang dada ya ketika ibaratnya jangan baperan lah begitu ya ketika nanti dosen mengoreksi, oh ini harusnya variabelnya begini Mas, oh ini harusnya tahunnya ditambah Mas, oh ini harusnya respondennya nggak begini Mas begitu, atau respondennya harusnya tadinya cuma 60 ini harusnya 120 dan sebagainya. Jangan baperan begitu ketika ada komen tersebut, karena itu nanti kembali ke kita supaya tulisan kita lebih bagus, ketika dibaca juga lebih enak begitu. Jadi hilangkan overthinking, tapi itu tadi jangan baperan. Jadi terima masukan supaya nanti kita bisa tahu naskah kita lebih bagus atau enggak. Kemudian yang kedua, biasakan membaca di jurnal yang akan kita submit. Misalkan kita mau submit di jurnal A begitu ya. Kemudian baca-baca topik yang sama yang kita mau angkat begitu. Biasanya dia akan ada beberapa, kalau belum ada berarti itu kebaruan buat jurnalnya juga ya. Berarti baru ada naskah kita tuh. Berarti kemungkinan keterimanya banyak asal skopnya sama. Nah, tentunya setelah kalau kita sudah dapat naskah yang seirama begitu ya, setopik begitu, kita baca, oh ternyata cara menulisnya begini nih. Ternyata sudah sama nih dengan punya kita nih. Nah, hilangkan overthinking, wah ini kurang bagus, enggak, berarti kan ini sudah bagus, kita konsultasikan ke dosen nanti atau ke pakar yang lain, oh ini ternyata kurang begini Mas, kurang ya, kita terima, kita perbaiki, baru kita submit begitu. Gitu sih Mbak. Intinya menerima kritik, iya, jangan betul. Insecure. Wah iya itu harus itu, iya itu harus hilangkan itu. Iya. Nah, kalau mau ngomongin masalah kebaruan nih, maksudnya gini Pak, kalau seumpama ya, saya melakukan penelitian nih, yang penelitiannya tuh cukup tergolong baru dan kita tuh susah nyari referensi ya. Ada nggak sih Pak tips-tips mencari referensi atau rujukan nih? Ya oke. Kalau mencari rujukan biasanya langsung klik ke Google Cendekia atau Google Scholar. Itu biasanya dia akan muncul di sana. Paling tidak begini, kalau memang belum ada, paling tidak nyerempet ada. Maksudnya nyerempet dengan judul kita gitu. Itu pasti ada. Karena begini, karena kita tidak bisa lepas dari namanya jurnal acuan. Jadi memang kalau kebaruan yang belum ada itu bagus, tapi memang harus ada acuan penulisannya begitu ya. Jadi paling tidak kita bisa searching di Google Scholar, itu paling mudah begitu ya. Kita buka Google Scholar, kemudian kita klik tema besar kita atau topik besar kita, di situ kita klik pasti dia akan muncul yang senada dengan itu begitu ya. Jadi yang senada dengan itu kita baca-baca begitu. Nah, keterbatasannya begini, kalau itu jurnalnya adalah jurnal yang terindeks Scopus. Jadi kan tidak bisa diakses sembarangan dan harus berbayar begitu ya. Jadi tapi paling enggak kita bisa baca apa namanya abstraknya begitu ya. Jadi kita kan terlihat begitu, oh ini abstraknya ternyata sama nih dengan kita begitu ya. Jadi bisa kita pilih-pilih gitu ya. Kalau yang sudah gratis itu biasanya yang sudah terbitan yang bukan terbaru tapi agak beberapa tahun ke belakang begitu. Biasanya sudah apa namanya free access begitu. Tapi kalau yang sudah baru itu biasanya masih berbayar. Tapi bisa dibaca apa namanya ya judul-judul mirip atau enggak, ada kesamaan atau enggak. Intinya seperti itu sih. Ya sering-sering buka laptopnya buat seperti itu ya, begitu ya. Jangan buat yang lain begitu ya. Buat main game sih boleh, tapi selingannya ya buat ngerjain tugas juga kan. Sekali gitu. aja main iya game. Dong. Iya begitu. Kalau ngomongin publikasi buat mahasiswa nih Pak, kebetulan kan kita tahu sendiri ya, kalau di Sosek ini belum sepenuhnya mewajibkan mahasiswa buat publish karena belum ada peraturannya nih. Bapak kan sebagai salah satu dosen Sosek ya, Faperta Unsud. Apa sih harapan Bapak buat peraturan? Apakah nantinya bisa diajukan peraturan untuk publikasi atau nantinya bagaimana? Iya. Jadi begini, sepengetahuan saya ke depan ini ada kebijakan yang sangat bagus sih menurut saya. Jadi ada beberapa kampus yang sudah menjalankan, tapi saya berharap juga kampus kita juga akan mengarah ke sana. Jadi ada beberapa kampus yang sudah tidak mewajibkan skripsi, tapi digantikan dengan jurnal begitu. Ada beberapa kampus yang seperti itu. Semoga arahannya seperti itu. Kita juga akan ke sana begitu ya. Tapi lebih baik
kalau saya sih lebih prefer juga jika ada skripsinya tapi juga ada luarannya berbentuk jurnal, itu akan lebih baik begitu ya. Karena ini kan akan menjadi sebuah karya masterpiece dari mahasiswa begitu ya. Jadi kalau ketika lulus, oh kamu kemarin luarannya apa gitu. Oh saya punya jurnal kok ini, silahkan ketik aja nama saya di Google, pasti akan keluar gitu. Mau Jadi kan nyombongin wah ya gitu. Tapi ini bukan sombong sih, tapi oh ternyata ini bukti bahwa saya telah menyelesaikan penelitian saya begitu kan begitu. Jadi kayak gitu punya sih. Mbak. portofolio Iya gitu. benar, portofolio begitu. Ya itu kan jadi penguat sih nantinya. Terlebih lagi nanti kalau mahasiswa ini akan melanjutkan di jenjang studi selanjutnya begitu ya, atau di akademik begitu ya, itu akan sangat menolong sekali gitu sih Mbak. Kalau buat kita kan tahu ya Pak, di Sosek ini ada jurnal yang namanya JASEA, dan jurnal ini kan terkategori baru ya. Kira-kira harapannya buat jurnal JASEA tuh seperti apa ke depannya? Ya, kalau harapan saya sih ya teman-teman dari mahasiswa ini bisa mengisi slot di JASEA begitu ya, walaupun memang untuk pengembangan jurnal ini memang dibutuhkan dari penulis luar begitu ya, tapi ada proporsi dari penulis dalam begitu ya, intinya bukan, maksudnya ini kan punya kita bersama begitu ya. Ya alangkah baiknya kita gunakan bersama begitu ya. Jadi memang lebih banyak peluangnya bisa masuk ya kita manfaatkan begitu ya. Nah, teman-teman silahkan cek ya. Kita punya jurnal namanya Jurnal JASEA. Teman-teman silahkan cek, terutama mahasiswa tingkat akhir begitu ya. Silahkan dicek bagaimana cara penulisannya dan sebagainya begitu. Nanti bisa menghubungi dosennya masing-masing untuk berkonsultasi begitu ya. Jadi sehingga enak itu nanti kalau tinggal diupload di JASEA, wah keren kan begitu ya. Iya. Gitu sih. Nggak terasa ya Pak, kayaknya kita udah di penghujung acara nih. Ada nggak sih closing statement dari Bapak nih buat adik-adik mahasiswa, terutama adik-adik yang pengen publikasi nih? Ya, oke. Jadi closing statement saya tetaplah berkarya, intinya begitu ya teman-teman semuanya, karena ini akan menjadi ibaratnya kenangan semasa hidup begitu ya, yang tidak akan hilang, tidak akan lekang oleh zaman begitu ya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ini ya menulis itu tadi, menulis sebuah jurnal begitu. Jadi ya itu tadi, 1, 2, saya selalu menanamkan kebermanfaatan begitu ya. Jadi orang ki yo duweno manfaat buat banyak orang begitu ya. Jadi tetaplah berkarya dan memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak melalui tulisan yang dimuat di dalam jurnal begitu. Ini seperti itu. Sangat menyentuh sekali ya kata-katanya. Iya. Oke, baiklah, saya Malinda Aptika Rahma dan juga bintang tamu spesial kita pada hari ini yaitu Pak Wahyu Adi Saputro. Kita undur diri, jangan lupa komen, subscribe, dan like, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.